Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Dia, junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kami, ketua surau, pengurus surau, bapak ibu, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebutkan nama, InsyaAllah kita mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya senang ngisi pengajian di surau yang kecil. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita ngisi ceramah di surau yang kecil, nampak yang hadir penuh. Macam gini kan, yang hadir penuh sampai ke teras ya. Tapi kalau kita hadir ceramah di masjid yang besar, nampak yang hadir sedikit. Tapi ini Masya Allah, melimpah ruah sampai tak muat-muat surau ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita adalah idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan mengidolakan Nabi Muhammad kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Kita takkan cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama sekali yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah beriman kepada Nabi Muhammad, maka kita akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu Bapak Ibu, kita ini perlu dipertanyakan. Kita ini mengidolakan tak Nabi Muhammad? Kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, maka kita suka gaya Nabi Muhammad, kita suka fashionnya Nabi Muhammad, kita suka kebiasaan Nabi Muhammad. Orang kalau sudah idolanya artis, maka dia berusaha untuk niru gaya artis. Betul Bapak Ibu? Orang kalau sudah idolanya bintang film, maka dia berusaha untuk niru gaya bintang film itu. Bahkan kalau artis yang diidolakannya itu dihujat, maka dia siap marah, dibulinya, dimarahnya orang yang menghujat artisnya itu. Nah, sekarang kita harus pahami bersama-sama bahwasanya idola kita itu adalah Nabi Muhammad, bukan yang lain. Kenapa kita ni sampai mengidolakan orang kafir? Orang kafir yang kita idolakan tu maaf-maaf tak bersunat. Idola kita adalah Nabi Muhammad. Karena apa Bapak Ibu? Nanti ketika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, ketika nanti kita dibangkitkan nanti di akhirat nanti, kita akan nanti, bisa tak kita ketika menghadap Nabi, Nabi, aku ni umatmu. Apa kata Nabi? Oh, engkau umatku ya? Tak Bapak Ibu. Kalau kita tak mengidolakan Nabi,
Kalau kita tak ikut gaya Nabi, kalau kita tak suka kebiasaan Nabi, kita tak dianggap oleh Nabi sebagai umatnya. Apakah kita nanti yakin akan dapat syafaat dari Rasulullah? Apakah kita yakin nanti akan mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Rasulullah, sementara kita tidak idolakan dia, sementara kita tidak mencintainya? Maka Bapak Ibu, sekarang kalau kita tanyakan, Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan sunnah Nabi? Apa Pak sunnah Nabi itu? Orang banyak bilang sunnah Nabi itu apa? Dikerjakan dapat pahala. Tak dikerjakan, tak apa-apa. Atau kalau gitu jangan dikerjakan, tak apa-apa. Nah, inilah kadang-kadang masuk dalam pikiran kita, untuk apa ngikut sunnah Nabi? Untuk apa ngikut kebiasaan Nabi? Karena apa? Tak apa-apa. Sementara Bapak Ibu, ada hadis mengatakan, kata Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tak suka dengan sunnahku, barang siapa yang tak suka dengan kebiasaanku, aku pecat dari golongan umatku. Maka daripada itu, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa kata Nabi? Apa yang didatangkan oleh Nabi, ikutilah. Apa yang dilarang oleh Nabi, jauhilah. Kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, perlu dipertanyakan, yang selama ni kita ikut siapa? Apakah gaya kita ni gaya Nabi? Apakah kebiasaan kita ni kebiasaan Nabi? Bapak Ibu, pernah tak kita tergila-gila sama Nabi, cinta mati sama Nabi, sampai kita termimpi-mimpi ketemu Nabi? Pernah Bapak Ibu? Karena kita tak mencintai Nabi sepenuhnya. Nabi dulu pernah bilang macam gini Bapak Ibu. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apa kata Nabi? Kalian tak beriman. Ya Allah, takut kita Pak dibilang macam gitu. Kalian tak beriman, kata Nabi, sampai aku ini yang paling dia cintai melebihi daripada siapa? Orang tuanya, anak-anaknya, bahkan semua manusia. Sekarang kita ni mencintai Nabi ni macam mana derajatnya? Cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah. Cinta yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu, pernah tak sebelum tidur kita teringat-ingat sama Nabi sampai terbawa-bawa mimpi? Cuba Bapak Ibu gini ya. Sebelum tidur, Bapak Ibu makan ikan asin. Makan ikan asin banyak-banyak, tapi jangan minum. Nanti pas tidur, mimpi apa? Mimpi apa? Pasti mimpi minum. Karena apa? Kita pernah tak sebelum tidur tu kita mengingat-ingat Nabi, kita merindukan Nabi, sampai ketika tidur terbawa-bawa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya nak bilang kepada kita semua bahwasanya kita harus memposisikan akidah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang banyak anak-anak kita, banyak remaja-remaja kita, bahkan kita orang tua, banyak yang tak mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang tak mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad tu macam mana? Makanya Pak, Abu Jahal, Bapak Ibu tahu Abu Jahal? Tahu? Nanti kalau Bapak pergi ke pasar, ketemulah dengan Abu Jahal. Abu Jahal tak ada lagi Pak.
Abu Jahal tu kalau ketemu sama Nabi, dia tandak nengok muka Nabi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena muka Nabi itu indah, jauh lebih indah daripada rembulan. Jabir bin Samurah pernah mengatakan bahwasanya, aku pernah melihat Nabi Muhammad pas malam bulan purnama, wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Makanya Abu Jahal kalau ketemu dengan Nabi Muhammad tandak nengok muka. Kenapa? Takut jatuh cinta, takut jatuh hati. Jadi muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai sekarang tak ada orang yang bisa melukisnya. Kenapa? Saking indah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa satu tingkat surganya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, macam mana muka Nabi itu? Macam mana bentuk tubuh Nabi itu? Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ diceritakan Bapak Ibu, macam mana badan Nabi. Badan Nabi itu Bapak Ibu tak terlalu tinggi dan juga tak terlalu pendek. Kalau kita ketemu orang terlalu tinggi, bagus dah nampak. Kau ni terlalu tinggi nak, terlalu jangkung. Betul tak? Tapi kalau ketemu orang terlalu pendek, lain pula. Pendek nak kau ni. Tapi kita suka ketemu sama orang tingginya tu sedang. Nabi tingginya sedang-sedang. Tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek. Kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana Bapak Ibu? Kulitnya tak terlalu putih bulik dan kulitnya tak terlalu sawo matang. Kalau kita ketemu sama orang kulitnya putih dah, saking putih urat-urat dia pun nampak. Lain tak Pak nengoknya? Lain. Tapi kalau ketemu sama orang kulitnya terlalu sawo matang pula, ini sering main di laut. Tapi kalau kulitnya tu kalau tak terlalu putih bulik dan juga tak terlalu sawo matang, sedang-sedang, inilah kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian macam mana bentuk mukanya Bapak Ibu? Mulut Nabi itu lebar. Macam mana? Mulut Nabi lebar, tapi sesuai dengan muka. Jadi mulut Nabi itu lebar tapi sesuai dengan muka. Ada orang mulutnya lebar tapi tak sesuai dengan muka. Mulut lebar tapi tak sesuai dengan muka. Tapi Nabi mulutnya lebar tapi sesuai dengan muka. Rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana rambut Nabi, Pak? Rambut Nabi itu tak terlalu lurus kaku dan juga tak terlalu keriting. Jadi rambut Nabi itu, kalau kita tengok orang rambutnya terlalu lurus, lain pula, tu rambut di papan, terlalu lurus. Kalau kita ketemu sama orang rambutnya terlalu keriting, lain pula. Tapi kalau rambutnya itu antara lurus dengan keriting, itu bagus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita idolakan. Dialah nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Itulah dia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada anak-anak muda kita sekarang, ketika artis Koreanya dihina, dihujat, macam banyak orang membelanya. Siapa yang membela, siapa yang ngejek-ngejek artis Korea ni? Tapi ketika Nabi Muhammad diejek, diam. Kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Maka Bapak Ibu, kita mesti ikut sunnah Nabi. Kita mesti cinta dengan kebiasaan Nabi. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu masuklah tu. Apa tu sunnah? Sunnah tu dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Sekarang saya nak tanya kepada Bapak Ibu, Bu, Pak, solat berjamaah bagi perempuan tu hukumnya apa, Pak? Ibu, solat berjamaah bagi perempuan apa, Bu?
Ha? Atau usah lagi itu, bagi perempuan solat berjamaah mana paling bagus, di rumah atau di masjid? Di sini kadang-kadang masuk. Ya, Pak. Kalau kita jawab perempuan paling afdal berjamaah dapat pahala kalau solatnya ialah di rumah, makin tambah kacau lah, Pak. Saya yakin. Kenapa? Sudahlah surau kita sepi laki-laki, perempuan tambah sepi. Nah, ini kadang-kadang yang berbahaya. Makanya dulu di zaman Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya kenapa perempuan tu lebih bagus solat berjamaahnya, solatnya di rumah, karena apa? Waktu itu Masjid Nabawi penuh. Maka perempuan tak tahu lagi, kalau gitu solat di rumah lebih bagus. Kalau sekarang, Pak, kapan surau kita ni penuh? Kalau tak ada ibu-ibu yang menuhkan, siapa yang nak menuhkan? Betul, Bu? Kan semangat ibu-ibunya. Karena saya pernah solat, Pak, di salah satu surau di Dabuk Singkep. Ya Allah, jamaah laki-laki tak ada, ibu-ibu semua. Jadi ketika ibu-ibu bertanya, macam mana Ustaz kalau keadaan macam gini? Ibu jangan azan, ibu langsung komat, ibu langsung jadi imam. Solatnya tak boleh di depan sini, harus merata dengan makmum yang lainnya. Kalau ada bapak-bapak datang, tak boleh ngikut. Ada pula bapak-bapak jadi makmum perempuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum perempuan ini, dia afdal solat berjamaahnya di rumah, dia afdal solatnya di rumah. Kalau apa? Kalau perempuan tu pergi ke masjid, pergi ke surau, dapat fitnah. Sekarang, Bu, ibu yang nenek-nenek ni pergi surau, ada tak orang goda-goda? Tak ada, Bu. Tak ada orang goda-goda, aman. Maka di sini baik bagi perempuan solat berjamaahnya di Bapak-bapak, solat berjamaahnya di masjid, Pak, bukan di rumah. Solat berjamaah di masjid itu 27 kali lipat dapat pahala. Kalau solat di rumah cuma dapat 1 pahala. Maka bapak-bapak yang solat di rumah, bapak-bapak solehah. Ibu-ibu yang solat di masjid di rumah, ibu-ibu solehah. Tapi bapak-bapak solat di rumah tak pernah dapat predikat bapak-bapak solehah. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Rasulullah, la uharriqanna alaihim buyutahum. Apa kata Nabi? Orang yang tak solat berjamaah di masjid, aku bakar rumah dia. Untunglah, Pak, Nabi tak hidup zaman sekarang. Kalau hidup Nabi zaman sekarang, lah banyak titik api di sekolah ni. Karena apa, Pak? Orang yang tak salat berjamaah di masjid itu dibakar rumahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, kita ni perlu dipertanyakan, Pak, macam mana kita ni mencintai Nabi? Macam mana kita ni mengidolakan Nabi? Orang yang mengidolakan Nabi sudah tentu pasti dia suka ikut gaya Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai suatu contoh, Pak, Bu, kalau Nabi tu menoleh, macam mana caranya, Pak? Pernah tak kita diajar macam mana cara menoleh? Bu, kita tak kenalkan dengan anak kita, gini cara Nabi menoleh. Kita pernah tak dengar diajarkan gini cara menoleh? Nabi itu mengajarkan mulai daripada masuk WC sampai ngurus pemerintahan, itu diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Macam mana, Pak, cara noleh, Pak, yang diajarkan oleh Nabi? Nabi bilang, Bapak Ibu, kalau engkau dipanggil, noleh. Nolehnya apa? Kepala dengan badan. Pernah tak, Pak, kita tengok orang noleh ketika dipanggil? Ya, saya. Noleh itu macam mana? Dengan badan-badan sekali. Iya, saya. Kenapa, Pak, Nabi itu kalau dipanggil nolehnya dengan badan-badan sekali? Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya orang yang noleh itu dia mempersiapkan, menyerahkan diri. Apa yang bisa saya bantu? Itulah, Pak, nak tengok orang ikut sunnah Nabi dalam masalah noleh atau tak noleh, tengoklah anggota dewan. Tengoklah, Pak. Betul, Pak? Sebelum dia dipilih oleh rakyat, ketika dipanggil, oh, Bapak, iya, saya.
dengan badan-badannya noleh Pak. Tapi kalau nanti dia sudah jadi anggota dewan, dipanggil, "Oh Bapak, iya apa?" Macam dia tak butuh, macam dia tak mau membantu sepenuhnya. Tapi kalau orang yang betul-betul ikut dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dipanggil, "Iya saya, apa yang bisa saya bantu?" Itulah dia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu, kita pernah tak berfikir Pak, makai sandal dapat pahala? Pernah tak Pak? Kita bersehari berapa kali pakai sandal Pak? Pernah tak kita berfikir pakai sandal dapat pahala? Ya Allah, kita bilang selama ni yang dapat pahala tu kalau ngaji, kalau solat, kalau puasa, tu dapat pahala. Kita tak tahu Pak, pakai sandal pun bisa dapat pahala. Macam mana caranya? Ikut sunnah Nabi ketika pakai sandal. Sandal Nabi macam mana Pak? Ya Pak, sandal Nabi tu macam mana? Pernah tak ketika kita beli sandal, nak beli sandal macam gini sandal Nabi? Sandal Nabi tu Bapak Ibu ada dua versi. Ada yang jepitannya satu, ada yang jepitannya dua. Kan sandal jepit tu kan jepitnya berapa tu? Satu. Ada yang dua. Kemudian di tumitnya tu ada apa? Ada macam tali yang ngalaskan dia. Kalau kita nak beli sandal, pernah tak nak beli sandal model Nabi? Supaya apa? Ikut sunnah Nabi. Macam mana cara Nabi ketika pakai sandal? Nabi ketika pakai sandal mulai dengan kaki kanan. Kalau nak melepaskan kaki kiri. Itu sunnah Nabi. Yang tak boleh pakai sandal dua-dua. Itu tak boleh tu. Jadi Bapak Ibu, macam itu. Nabi kalau pakai sandal mulai dari kaki ketika dia melepas kaki kiri. Begitu juga Nabi kalau pakai baju. Nabi kalau pakai baju mulai dari lengan kanan. Kalau nak melepaskan lengan kiri. Itu sunnah Nabi. Pernah tak Bapak Ibu kita berfikir pakai baju pun dapat pahala, pakai sandal pun dapat pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, Nabi pernah tak kita mengajarkan kepada anak-anak kita, "Nak, kalau engkau nak nyisir rambut tu macam mana Bapak Ibu?" Nabi kalau nyisir rambut itu aslinya nyisir ke belakang. Nabi kalau nyisir rambut, nyisir ke belakang. Tengok dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nabi kalau nyisir rambut, nyisir ke belakang. Tapi pas Nabi sampai di Madinah, Nabi ubah jadi belah tengah. Pernah tak Pak kita ngajarkan kepada anak-anak kita, "Nak, gini loh Nabi nyisir rambut belah tengah." Kalaupun tanda ikut, kita jangan sampai tak suka, benci dengan sunnah Nabi. Gitu Bu, pernah Bu Siti Aisyah nyisir rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kalau tengok rumah tangga Nabi ni romantis betul Pak. Sampai-sampai apa? Yang nyisir rambut lakinya siapa? Istrinya. Ibu-ibu Pak, pernah ada Pak istri bapak nyisir rambut Pak? Pernah ada Pak? Bu, ibu pernah tak nyisir rambut suami ibu? Siti Aisyah tu rambut Rasulullah dia yang nyisir. Makanya begitu romantisnya, bahagianya rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi itu sampai mana Pak? Disebutkan dalam hadis itu, rambut Nabi itu sampai telinga. Fawqal jummah dunal wafrah, sampai telinga ni, di atas bahu. Maka Nabi itu kalau nyisir rambut dia belah tengah. Apa hadisnya? Kata Siti Aisyah, Masya Allah, Siti Aisyah ni bilang Bu, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Apa kata Siti Aisyah? Aku mandi bersama Nabi Muhammad satu bak.
wa anna sya'rahu fawqal jummah dunal wafrah. Kata Siti Aisyah, aku lihat rambut Nabi batas di bawah daun telinga dan di atas bahu. Apa yang bisa kita petik Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, apa tak romantis rumah tangga Rasulullah SAW. Bayangkan, Nabi mandi satu bak. Bu, ibu pernah tak mandi dengan suami ibu satu bak? Pernah tak? Pak, pernah ada bapak di sini Pak buat bak mandi sama isteri Pak? Nanti ada Pak Syukur tu buat bak mandi. Ternyata Bapak Ibu, Nabi itu kalau mandi satu bak dengan istrinya. Makanya kalau kita tengok rumah tangga Rasulullah itu, itulah contoh rumah tangga yang paling terbaik di dunia. Kita sekarang Pak, pernah tak kita diajarkan macam gini kebiasaan Nabi, macam gini perilaku Nabi, macam gini kelaku Nabi, sehingga apa? Kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita insya-Allah nanti akan menjadi siapa? Menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat kelak. Karena apa? Kita ni mengidolakan Nabi. Bapak Ibu, Nabi berjalan tak? Nabi berjalan. Macam mana cara Nabi berjalan? Ya Allah Pak, setiap hari kita berjalan. Pernah tak kita ngikut jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, Nabi tu kalau berjalan macam mana? Cepat-cepat atau lambat-lambat? Ya Pak? Ha? Bu, Nabi tu kalau berjalan cepat-cepat lambat-lambat? Ha? Nabi tu kalau berjalan cepat-cepat. Karena apa? Nabi sangat mencintai Nabi tak buang-buang waktu. Waktunya semua adalah penting. Makanya dulu waktu saya di Yaman, saya heran kalau saya pergi ke pasar, orang Yaman berjalan berdengung Pak. Kita dilah sana, kita baru sini. Ternyata apa Pak? Mereka menghargai waktu. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah kita di sini Pak kalau berjalan. Ya Allah, orang paling malas kita ni lah. Jalan dari rumah ke masjid. Lama dah. Ya. Nabi kalau berjalan Pak, macam turun bukit. Disebutkan dalam hadis, Nabi tu kalau berjalan macam turun bukit. Artinya apa? Nabi kalau turun bukit, kalau kita berjalan turun bukit, pasti apa? Kepala nunduk ke bawah. Kemudian kalau turun bukit pasti berjalanlah laju. Begitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi juga pakai cincin. Nabi Bapak Ibu pakai cincin. Kita pernah tak memikirkan, oh pakai cincin ngikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak? Sekarang yang terjadi apa Pak? Yang dibuat oleh orang kafir, yang dikerjakan oleh kafir, yang dibuatkan oleh orang-orang barat, kita niru. Kenapa sekarang ada baju model gini? Kenapa sekarang ada rambut model begini? Kenapa sekarang ada model celana model seperti ini? Kenapa sekarang ada model macam gini, macam gini? Kita ngikut siapa? Ngikut fashionnya, ngikut gayanya orang-orang kafir yang tak bersunat. Tapi kita lupa dengan qudwah hasanah kita. Tapi kita lupa dengan uswatun hasanah kita. Tapi kita lupa dengan Nabi idola kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat kelak. Bapak Ibu, Nabi juga pakai cincin. Nabi kalau pakai cincin, dia tak pernah Pak. Nabi tu kalau pakai cincin, gagangnya tu tak pernah dari emas. Gagangnya tu dari perak. Apakah dari suasa? Tak, suasa kerana ada emas. Nabi tak pernah pakai cincin yang gagangnya dari emas. Nabi pakai cincin gagangnya dari perak. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata Nabi, uhilla adz-dzahabu lil inath wa hurrima dzalika 'alal rijal. Kata Nabi, laki-laki diharamkan pakai emas, perempuan dibolehkan pakai emas. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita pakai emas itu yang kita pakai itu, dia akan masuk ke pori-pori tubuh kita Pak. Kalau dia masuk ke pori-pori tubuh kita, nanti dia akan bercampur dengan darah. Darah nanti akan ngalir sampai ke otak. Maka orang yang laki-laki yang suka pakai emas, maaf cakap, cepatnya pelupa. Tu
tuanya cepat pikun. Baru umur berapa lupa. Kenapa? Dia kena penyakit Alzheimer. Apa itu? Cepat pikun, cepat lupa. Kenapa perempuan dibolehkan? Itulah Nabi Muhammad sudah dari dulu-dulu meneliti ini. Kenapa perempuan dibolehkan? Kalau perempuan pakai emas, nanti dia pakai emas, zat-zat emas tu masuk ke dalam pori-pori dia, ngalir ke peredaran darah dia. Hebatnya perempuan, dia bisa buang sebulan sekali, disebut dengan haid atau menstruasi. Itulah hebatnya perempuan. Allah nunjukkan seperti itu. Bapak-bapak laki-laki, kalau bapak pakai emas, bapak nak buang ke mana? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala nunjukkan kepada kita semua. Nabi itu bapak ibu, dia pakai cincin juga. Gagangnya ada, batunya ada dari Habasyah, batunya ada. Dan Nabi kalau pakai cincin belah mana? Belah kanan, belah kiri? Dalam hadis Nabi pakai cincin belah kanan, tapi cucunya Husain pernah pakai cincin sebelah kiri. Makanya boleh pakai yang sebelah kanan, boleh pakai yang sebelah kiri. Kita pernah dah pakai cincin. Saya nak pakai cincin tapi ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya bergaya, ketika saya pakai cincin, saya dapat pahala. Tapi bapak ibu, kita malah pakai cincin tak ikut sunnah Nabi. Pakai cincin, sini dua, sini dua, besar-besar lagi itu. Kalau berjalan gini-gini ya. Maka kalau daripada itu kita nak pakai cincin, silakan bapak ibu. Tapi kasihan dengan jamaah yang di samping kita. Kalau bapak ibu nak pakai cincin, jangan pakai besar-besar pergi ke masjid pak. Kasihan apa? Nanti jamaah pas ketika solat at-tahiyatul, disitulah keluar nampak dari sebelah kita jamaah tu. Ini kinyang lumut, kinyang apa ini? Jadi hilang. Kita kalau solat pak, tak nyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Solat kita tidak. Banyak orang yang solat tak sah gara-gara nengok kinyang di samping dia. Maka bapak ibu yang batu cincinnya besar-besar, jangan bawa solat di masjid. Kasihan. Begitu juga pak, banyak orang yang solat pakai sarung, cap sarungnya itu tak dibuang. Bapak-bapak yang solat pakai sarung pak, capnya itu dibuang lah pak. Kasihan jamaah yang di belakang. Tengoklah bu, ibu-ibu juga gitu. Kalau solat cap sarung di belakang tak dibuang, kasihan jamaah yang di belakang. Mestinya ketika dia Allahu Akbar, Allah lah yang paling besar. Pas dia tengok kata-kata besar tu, dia tengok merek sarung tu gajah duduk, dia tu fikirlah gajah tu besar, dia duduk. Macam mana posisinya tu? Akhirnya apa bapak ibu? Orang ketika solat tidak khusyuk. Maka daripada itu pak, ni kadang-kadang orang solat, dia bukan sibuk dia baca tu, nyimak bacaan imam, dia sibuk apa? Samarinda, Bulukumba, ni agak mahal sikit, ni Atlas, samping. Bapak ibu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita ini menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Qudwah dalam hidup kita. Kita niru Nabi, kita ikut gaya Nabi. Itu bukan hanya dalam hal keseharian. Dalam hal keseharian kita perlu ngikut. Dalam hal muamalah kita perlu ngikut. Apalagi dalam hal ibadah kita juga perlu ngikut. Makanya bapak ibu, dibaca-baca lagi, solat kita itu sudah sesuai tak dengan solatnya Nabi. Saya nak bilang macam gini bapak ibu, kita kalau solat pak, ya, itu Nabi itu ngangkat tangan pas kapan pak? Bapak-bapak, ibu-ibu di sini kalau solat ngangkat tangan tu pak, Allahu Akbar. Pas kapan pak? Apa? Pak. Atau angkat tangan semua. Nak sujud angkat tangan, nak takbir angkat tangan, semua angkat tangan. Macam itu pak? Nabi ngangkat tangan ketika solat berapa kali? Inilah dia nak diberi faham. Ya pak. Nabi tu ketika solat dia ngangkat tangan berapa kali? 4 kali. Perhatikan Pak 4 kali. Pertama kapan? Ketika
Allahu Akbar. Satu. Yang kedua kapan? Ketika nak rukuk, Allahu Akbar. Dua. Ketiga kapan? Ketika iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat kapan? Ketika bangun daripada tahiyat awal. Ingat Bapak Ibu, cuma 4 posisi itu kita ngangkat tangan. Selain itu tak ada ngangkat tangan. Ibu nak sujud tak perlu angkat tangan. Ini tentang bagaimana Nabi ketika solat. Masih banyak lagi yang lain ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat contoh yang baik, suri tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup oleh Allah yang mengatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang nak ngikut sunnah Nabi, orang yang nak ngikut kebiasaan Nabi ialah orang-orang yang berharap rahmat Allah, ialah orang-orang yang berharap keselamatan nanti di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita selalu mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita semua. Terima kasih Pak. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lah nak masuk waktu solat Isyak. Mudah-mudahan kalau ada yang bermanfaat kita bisa ambil, yang salah atau khilaf saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.